Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Ucapkan salam kepada Pak Guru. Ya, baiklah anak-anak. Hari ini seperti biasa kita akan belajar sosiologi. Jadi tadi kalian telah melakukan doa sebelum belajar. Jadi doa itu penting supaya dalam proses pembelajaran kita ini berjalan dengan baik. Tanpa ridho dan lindungannya kita tidak bisa berbuat apa-apa. Semoga dalam proses pembelajaran kita yang ke depan kita bisa mendapat ilmu dan berkat yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Jadi hari ini kita belajar sosiologi. Jangan lupa ya, semua menggunakan masker, jaga jarak, jaga kesehatan, terlalu peduli kepada teman-temannya semua. Anak-anakku, sebelum kita belajar saya akan absen dulu. Puspayanti, Komang Sri, Rian, Ibnu Firmansyah, Ardianto, Supriyanto, Mira, Kurniacun, Dila, Nikade Yanti, Dion, Ketut, Rizka, Komangura, Isin. Oh iya, Komangura ya setiap hari menyari. Ya ada satu temanmu yang tidak sempat datang menyari karena isin. Isinnya kenapa ada kegiatan itu mana? Oh iya, makasih banyak. Jadi hari ini Ngurah tidak sempat belajar seperti kita di sini karena hari ini dia ada kegiatan keagamaan. Baiklah anak-anak. Jadi materi kita pada kesempatan yang hari ini adalah kelompok sosial. Kelompok sosial. Jadi kelompok sosial minggu lalu kita sudah belajar. Kita belajar minggu lalu belajar apa? Siapa yang tahu? Belajar? Ya, interaksi sosial. Ada yang tahu apa lagi interaksi sosial? Ada yang tahu? Coba satu orang angkat tangan. Jadi hubungan bagaimana? Ini pegang. Iya, hubungan itu berbalik antara individu dan individu, kelompok dengan kelompok atau kelompok dengan individu. Ya, jangan lupa ya materinya yang kita pelajari yang minggu kemarin. Ya, tolong jangan lupa karena kita tidak bisa belajar ke materi berikutnya kalau pelajarannya telah kita lakukan minggu lalu itu tidak kita tahu. Saya kira kalian sudah bisa paham kemarin. Nah, sekarang kita mau belajar tentang kelompok sosial. Nah, jadi hubungan antara kelompok sosial dan interaksi sosial itu adalah sangat terkait. Tapi sebelum kita tahu hubungannya, hubungan antara interaksi sosial dan kelompok sosial, sama tahu dulu apa itu kelompok sosial. Ada yang tahu apa kelompok sosial? Satu orang? Puspa. Kelompok sosial yaitu keinginan untuk menjadi satu dengan manusia lain di sekelilingnya. Oh iya. Contohnya. Ya, ada lagi yang lain? Apa kelompok sosial? Apa? Ada yang tahu? Oh, boleh. Kelompok sosial adalah sekelompok orang yang tinggal bersama dan menyadari kehadiran orang lain dan berinteraksi. Iya, betul sekali ya. Jadi lagi-lagi inilah hubungannya antara interaksi apa hubungan kelompok sosial dengan interaksi. Ya, jadi apa yang dikatakan teman-teman Puspa sama Citra itu sudah benar ya, bahwa kelompok sosial itu adalah sekelompok orang yang melakukan sekelompok orang biasanya terdiri dari 2 orang atau lebih yang bekerja sama yang menyadari atas kehadiran orang lain dan dia menyadari lantas dalam proses penyadaran itu sadar itu dia selalu melakukan interaksi. Kalau dia tidak melakukan interaksi masih dipertanyakan apakah dia kelompok sosial atau bukan. Baiklah anak-anak. Jadi itulah tadi yang dimaksud dengan kelompok sosial.
Nah, sekarang saya mau kasih lihat kamu di layar. Ya. Di layar, di atas ada slide tentang kelompok sosial. Nah, ya. Jadi kalian telah menjelaskan tentang apa itu kelompok sosial. Telah selesai. Dan jelas oleh teman-teman tadi, mudah-mudahan kamu bisa paham dan lain-lain. Yang lainnya juga mudah-mudahan bisa paham. Jam ketiga dimulai. It's time to begin the third Nah, lesson. berikutnya. Nah, sebelum kita belajar kelompok sosial, ada juga tujuan pembelajaran kita hari ini. Ada yang bisa baca, bantu membaca apa tujuan pembelajaran kita hari ini? Siapa? Itu, coba kasih suaranya. Tujuan pembelajaran setelah mengikuti kegiatan pembelajaran dengan model pembelajaran kooperatif learning dan strategi pembelajaran problem based learning atau PBL, peserta didik dapat mengidentifikasi pembentukan kelompok sosial, mengidentifikasi ciri-ciri kelompok sosial dan mengatasi bentuk kelompok sosial dengan memiliki sikap religius, jujur, disiplin, tanggung jawab dan berkelanjutan. Iya, jadi tugas pembelajaran kita hari ini lagi-lagi setelah mengikuti pembelajaran nanti diharapkan kalian bisa mengidentifikasi pembentukan kelompok sosial, mengidentifikasi ciri-ciri kelompok sosial dan menganalisis bentuk-bentuk kelompok sosial dengan memiliki sikap religius, jujur, disiplin, tanggung jawab dan bekerja sama. Jadi sebentar kita harapkan kalian dalam belajar ini tetap religius. Kita sudah berdoa tadi menceritakan bahwa kita sudah religius dan jujur dan disiplin. Nanti disiplin, tanggung jawabnya juga diharapkan di dalam proses pembelajaran sebentar dan lagi-lagi kerjasama. Bentuk kerjasamanya nanti kita gunakan model pembelajaran cooperative learning atau model dengan strategi pembelajaran problem based learning. Jadi kalau ada masalah yang harus kita tampilkan sebentar. Jadi nanti dari masalah itu saya mau tahu bagaimana kira-kira pendapat kamu dengan tayangan yang saya tayangkan. Jadi adapun tayangannya kalian bisa lihat di slide tentang video. Hai. Halo. Jadi saya harap kalian bisa memperhatikan tayangan yang ada di video di atas. Terus sebentar saya akan antar kamu menanggapi video tersebut. Tolong betul-betul diperhatikan. Ada suaranya, tapi saya sudah. Mau bentar lagi sudah. Sudah jelas. Ya, sudah jelas ya. Nah, sebelum kita lanjut lagi, saya mau satu orang mungkin Puswatun bisa menjelaskan apa kegiatan yang dilakukan oleh di layar tayangan video tadi. Coba berdiri. Jadi dari video di atas ini itu merupakan dari orang tua, di mana keluarga, tetangga, orang terdekat berkumpul untuk membahas tema yang kemudian adalah pesta pernikahan dan adanya pesta tersebut. Disebut apa itu nak? Tentang teman-teman.
sekarang sudah jelas apa yang dibahasakan oleh Ustaz tadi. Jadi tadi itu adalah budaya rewang orang Jawa dan suku Jawa. Jadi suku Jawa kalau sebelum dia melakukan hajatan itu pas hayanya dikumpulkanlah keluarganya untuk datang biasanya untuk memeriahkan, untuk meramaikan sebelum acara hak intinya. Jadi mereka dipanggil, diharapkan dulunya sebenarnya datang itu untuk membantu yang melakukan hajatan. Tapi sekarang karena sudah seiring dengan perkembangan zaman, datang saja untuk memeriahkan. Biasanya dia membawa apa itu biasa bisa membawa apa dalam bikisan. Isinya apa biasa beras ya? Ya biasanya dia bawa beras ini atau biasa bahan makanan lah, bahan mentah biasa, bahan makanan. Biasanya habis itu pulang dikasih lagi yang bahan jadinya ya, bawa pulang. Itulah mereka berkumpul biasanya itu sampai berjumlah padat orang-orang dalamnya. Baiklah, karena setelah kalian tahu bahwa dari tayangan video di atas, saya mau tanya lagi, apa hubungannya antara tayangan tadi dengan kelompok sosial? Ada yang bisa jawab? Puspa bisa jawab? Bisa jawab kan sudah tahu tadi penelitiannya. Lihat, bisa benar? Iya. Kelompok sosial itu apa? Apa yang di atas? Bisa disebut dengan kelompok sosial karena lebih dari satu. Oh iya, betul sekali. Ya, itu tangan durian. Jadi siapa kaitannya dengan materi kita kelompok sosial bisa dikatakan kelompok sosial karena orang yang hadir di situ lebih dari satu orang, 2 orang lebih malam. Jadi itu salah satu ciri-ciri daripada kelompok sosial. Jadi harus ada 2 orang atau lebih yang ada pada suatu tempat tertentu baru dikatakan sebagai kelompok sosial. Ya. Berikutnya, karena lanjut lagi tayangannya berikut setelah kita pembelajaran, setelah adakah kegiatan di atas dianggap sebagai kelompok sosial. Nah, yang bilang tadi adalah itu termasuk kelompok sosial karena ada 2 orang atau lebih yang ada di kegiatan tersebut. Lanjut anak-anak, nah ini peta konsep. Lagi-lagi peta konsep itu semacam konsep-konsep yang penting yang ada di materi kelompok sosial. Jadi konsep-konsep yang penting yang ada di kelompok sosial di mana nanti mengarahkan kita untuk memahami atau mengerti apa itu kelompok sosial. Adapun konsep-konsep yang ada adalah nanti di situ ada kelompok sosial, pembentukan kelompok sosial. Nanti kalian akan pelajari. Ada juga ciri-ciri kelompok sosial. Ada juga bentuk-bentuk kelompok sosial. Nanti bentuk-bentuk kelompok sosialnya terdiri dari 2. Ada kelompok sosial teratur dan perilaku kolektif. Mudah-mudahan ada waktu yang sebentar kita akan ulas semua hal di sini, ya, materi ini. Lanjut anak-anak. Nah, di sini inilah definisi kelompok sosial. Ya. Jadi kelompok sosial itu adalah kelompok dapat beranggotakan 2 bentuk kelompok yang dapat beranggotakan 2 atau lebih individu yang mengembangkan kerjasama dengan pola interaksi yang relatif mapan dan memiliki kesadaran keanggotaan yang didasarkan pada kehendak dan perilaku yang disepakati. Sekilas sama tadi dengan yang didefinisikan oleh anak Citra tadi ya, sama tadi ini. Itulah yang dimaksud dengan kelompok sosial. Jadi kalau ada orang yang berkumpul 2 orang atau lebih, itu sudah dikategorikan sebagai kelompok sosial. Dengan catatan dia menyadari kalau dia bagian daripada kelompok sosial itu. Dia menyadari. Kalau dia tidak menyadari, tidak bisa dikategorikan sebagai kelompok sosial. Dan dia melakukan interaksi. Makanya kemarin sebelum kita belajar kelompok sosial, kita sudah belajar interaksi sosial pada minggu kemarin. Dan ini tolong betul-betul dipahami di kelompok sosial. Kalau kamu tidak tahu kelompok sosial, maka kalian susah untuk mengerti materi ini. Nah, berikutnya ada yang bertanya? Sebelumnya? Oh, boleh. Kelompok sosial itu seperti apa, Pak? Apakah seperti saya tinggal dengan orang tua saya? Apakah itu termasuk ke dalam kelompok sosial? Oh, begitu. Iya. Jadi ada pertanyaannya Puspa tadi yang mengatakan bahwa apakah contoh dari kelompok sosial itu? Apakah
seperti saya yang berada di tinggal bersama orang tua saya di rumah, apakah itu yang termasuk dalam kelompok sosial? Nah, sebelum saya jawab, saya melempar dulu ke yang lain. Saya bisa jawab. Saya bisa jawab. Dia bisa jawab. Apakah dia termasuk kelompok sosial? Kelompok sosial karena dalam itu ada lebih dari satu anggota, Yaitu dia dan keluarga. iya, betul sekali. Tepuk tangan untuk Dion. Ya. Jadi, sudah jelas Puspa ya bahwa apa yang ada di keluargamu itu, di kegiatan itu termasuk contoh adalah kelompok sosial. Bagus sekali pertanyaan Puspa dan jawaban yang diberikan oleh Dion itu sudah betul. Artinya kalian sudah bisa memahami apa itu sebenarnya kelompok sosial ya. Lanjut lagi anak-anak. Ini ada ciri-ciri kelompok sosial. Ciri-ciri kelompok sosial terdapat hubungan timbal balik. Ciri-cirinya ada hubungan timbal balik. Jadi lagi-lagi berkaitan dengan interaksi. Terdapat kesadaran sebagai anggota kelompok, sudah jelaskan tadi kan. Berikutnya adalah terdapat juga persamaan tertentu. Ada kesamaan tertentu. Apakah kesamaan rasa, perasaan, atau kesamaan mungkin persamaan jenis kelamin, mungkin kesamaan kepentingan. Dan berikutnya adalah terbentuk secara berstruktur, berkaidah, dan ada anggota-anggota di dalamnya. Ini kurang jelas ya, anak-anakku, maaf. Saya nanti akan perbesar lagi supaya lebih jelas ciri-ciri kelompok sosial. Jadi ciri-ciri kelompok sosial ada 4, saya ulangi lagi. Terdapat hubungan antara anggota dan hubungan timbal balik antara anggota dengan anggota lainnya. Terdapat kesadaran sebagai anggota kelompok. Berikutnya terdapat persamaan tertentu, berstruktur, berkaidah, dan berpola. Nanti sejelasnya lebih jauh lagi tentang hal tersebut ya. Berikutnya, faktor yang menatar belakangi terbentuknya kelompok sosial. Jadi ada kesamaan ciri-ciri fisik. Biasanya ciri-ciri fisik orang itu karena sama-sama bawah. Ciri-ciri fisik itu biasanya berkaitan dengan ras. Jadi orang yang kulitnya sama, hitam, biasanya sama-sama kumpul. Biasa rambutnya keriting sama-sama kumpul. Itu ciri-ciri fisik. Nah, berikutnya kesamaan daerah asal, kan biasa kalau kita pergi keluar sekolah itu kadang-kadang karena kita sama-sama orang Luwu Timur di sini misalnya, maka kita cenderung untuk bersama dengan dia, begitu. Jadi kalau orang berkelompok itu biasanya latar belakangnya karena pertama adalah ciri-ciri fisik. Sama ciri-ciri fisik, misalnya kita sama-sama orang Indonesia, pasti kita cari orang Indonesia sama-sama. Orang Irian pasti carilah orang Mamian. Dia merasa bagian daripada kelompok tersebut. Berikutnya kesamaan daerah asal. Kira sudah kesamaan kepentingan. Biasanya kita sama kepentingan. Kamu karena sama kepentingan di sekolah, kamu biasanya cenderung untuk bersama atau berkelompok karena kepentingan bersama tadi. Yaitu sama-sama sekolah, misalnya di SMA ini. Faktor geografis ini berkaitan dengan tempat-tempat di mana kamu berada. Misalnya orang Kerto, biasanya selalu berkumpul sama orang Kerto. Desa Kertoharjo, desa Patengko biasanya berkumpul sama orang-orang desa Patengko. Begitu pula dengan desa-desa yang lain. Yang maaf kalau tidak disebut desanya. Hasrat untuk meneruskan keturunan. Iya, karena ingin meneruskan keturunan maka dia berkumpul. Jadi keluarga seperti Puspa tadi jelaskan. Jadi karena keinginan untuk memiliki keturunan, makanya kita mau berkumpul, kan begitu. Saya mau sama istri saya mau berkumpul karena ingin memiliki keturunan, saya punya anak. Jadilah terbentuklah sebuah kelompok keluarga seperti Puspa tadi contohkan ya. Lanjut, keinginan untuk meningkatkan efisiensi kerja, lebih juga efisiensi kerja sehingga dibentuklah kelompok-kelompok supaya memudahkan untuk mencapai tujuan pekerjaan. Jadi misalnya dibentuklah organisasi supaya tujuan pembelajaran itu kerja itu bisa meningkat atau bisa efisien. Lanjut lagi anak-anak, sekarang bentuk-bentuk kelompok sosial. Bentuk-bentuk kelompok sosial itu ada banyak. Jadi hanya ada beberapa saya tampilkan di sini. Ada kelompok primer, kelompok sekunder, paguyuban, patembayan, kelompok
formal, kelompok informal, in group, out group, kelompok membership, referensi, ada kelompok okupasional dan ada kelompok volunteer. Ini ada kurang jelas tadi. Jelas ya? Jadi kamu bisa ambil nanti dari di penjelasan ada di buku, ada catatan-catatan yang sekasih, atau bisa kamu Google di di internet kan, googling di internet. Ini bisa kamu gunakan nanti hari formulir untuk mencari definisi kelompok apa yang bentuk kelompok sosial yang ada di atas. Berikutnya anak-anak, ada perilaku kolektif. Perilaku kolektif itu dibagi menjadi dua, kerumunan dan publik. Sudah jelaskan tadi ya. Tentang bahwa perilaku kolektif ini kecenderungan orang untuk selalu bersama. Jadi kecenderungan kan sebenarnya tidak, orang itu ingin selalu berkumpul. Kalau ada kamu temukan orang yang selalu menyendiri tidak mau berkumpul, dipertanyakan ya. Jadi kalau ciri-ciri orang tidak mau berkumpul sama teman-temannya, tidak mau bergaul sama teman-temannya, itu dipertanyakan hati-hati. Mungkin ada masalah dia sehingga dia tidak mau berkumpul atau tidak mau bersama dengan teman-temannya. Ya paham? Nah, di sini dikategorikan perilaku kolektif. Perilaku kolektif itu ada kerumunan juga dikategorikan sebagai kelompok sosial. Ya. Cuman kerumunan itu sifatnya sementara. Ya, oh, boleh ulang dulu ya. Sebentar masuk lagi. Jadi perilaku kolektif itu ada dua, ada kerumunan dan ada publik. Kalau kerumunan itu ya sifatnya sementara, hanya sementara saja. Dia hanya berkumpul sementara bubar dan anggotanya bisa berubah-ubah. Tidak selamanya itu saja. Contohnya, atau contohnya orang berkumpul tapi sementara, sudah bubar selesai. Apa itu yang disebut dengan kerumunan? Bisa tahu apa contohnya? Apa? Oh, betul sekali. Contohnya adalah membeli barang di warung. Biasanya beli barang kan? Beli barang. Misalnya ada yang beli tomat mungkin, ada yang beli beli pampers barangkali, ada yang beli lipstick mungkin, ada yang beli beras dan sebagainya. Kumpul biasanya cerita di situ, kumpul sambil cerita-cerita atau mau gosip apa dan sebagainya. Setelah itu dia lagi bubar. Biasanya yang datang lain kan? Nah, itu disebut dengan apa tadi? Ya, itu yang disebut dengan kerumunan. Ya. Lanjut. Ada juga perilaku kolektif publik. Publik ini, kata-kata publik itu disinyalir tumbuh karena perkembangan media, ya, media cetak dan media elektronik. Ada media cetak dan media elektronik menyebabkan ada namanya publik. Publik ini masyarakat yang menikmati media tadi. Nah, paham? Jadi mereka itu juga disebut dengan kelompok-kelompok sosial, kelompok publik. Kalau sekarang juga ada lagi perkembangan lagi, sosiologi selalu berkembang dan berkembang. Sosiologi itu selalu berkembang tiap saat. Nah sekarang lagi kan ada istilahnya hater yang selalu tanggapi kayak kita misalnya begini tanggapi apa? Netizen, betul. Yang suka menghujat. Nah, kalau menghujat itu apa? Netizen. Nah, netizen juga bisa dikategorikan dengan kelompok sosial karena mereka juga hadir karena disebabkan media internet. Muncullah namanya apa tadi? Netizen, yang selalu menghujat lah atau memuji dan sebagainya. Bikin kalau kamu main di di Instagram atau di TikTok dan sebagainya kan itu biasa macam-macam saya komentari. Pokoknya biasa dicari kejelekan. Tapi biasa orang yang main netizennya itu justru banyak menghasilkan uang. Karena semakin banyak yang hujat semakin banyak lagi penghasilannya dia. Lanjut lagi nah, ya jadi tadi itu bagaimana kesimpulannya video yang kalian ditayangkan tadi, apakah yang di atas video itu kelompok sosial atau tidak? Ada yang bisa berkesimpulan di situ? Bagaimana kalian? Ya termasuk kelompok sosial. Lanjut lagi.
Nah ini ada kata-kata saya sedikit. Manusia tidak bisa hidup tanpa orang lain. Oleh itu manusia cenderung ingin selalu berkelompok. Jadi catatannya anak-anak adalah manusia itu tidak bisa hidup tanpa orang lain. Oleh karena itu manusia cenderung untuk ingin selalu berkelompok. Oke, sekian dan terima kasih. Kalian kenal di atas? Itu kenal tahu karena ini itu yang satu. Lihat, jadi yang di belakang ada kenal di atas? Kan di depan itu adik kakak kelas kamu itu sudah tamat. Saya kira demikian ya. Nah, dari atas ini mau kita akan sebelum lanjut lagi supaya kalian lebih paham, kita mau lagi bentuk kelompok. Ya kelompoknya ada dua sebentar. Jadi ada pro dan ada kontra. Yang pro itu yang perempuan, ya. Yang kontra yang laki-laki. Ya paham? Nanti bentuknya saya gambarkan di yang saya tulis. Jadi satu di depan yang sebagai pemimpin, boleh kak? Citra yang di depan, memindah laki di belakang, bikin itu di belakangnya, ya. Terus yang perempuan bikin berhadapan, versus, ya. Baru di belakang. Ya. Coba bisa diatur. Sudah paham kan? Nanti ini kontra, ini pro. Ya, coba sekarang atur kursinya. Pos dulu. Jadi sekarang yang saya beri kesempatan adalah kelompok pro. Apakah kamu setuju dengan yang video di atas tadi bahwa itu adalah kelompok sosial? Ya Pak, dari kelompok kami dalam video di atas itu kami setuju kalau hal tersebut adalah kelompok sosial karena dia itu lebih dari 2 orang. Iya. Ada lagi tambahan? Apa? Ada 2 orang apalagi kan banyak lagi. Ya, dari video di atas merupakan kelompok sosial karena di dalamnya itu terdapat kesamaan kepentingan. Iya. Jadi di situ orang berkumpul karena mau reward. Iya. Ada lagi? Baiklah, sekarang kita kunci bahwa dia setuju tentang dia itu adalah kelompok sosial. Nah, sekarang kelompok putra dia harus tidak setuju. Kenapa tidak setuju? Boleh ya. Kalau yang mana dulu? Si Citra atau Citra dulu bicara? Oke, sebentar ya. Oke, ketuanya bicara. Terima kasih atas kesempatannya. Kami di sini sebagai tim kontra tidak setuju video di atas dikatakan sebagai kelompok sosial. Dikarenakan video di atas tidak memenuhi syarat-syarat dari kelompok sosial, di mana seperti kelihatan tidak ada perbedaan dari kelompok tersebut, misalnya laki-laki dan hanya dia tidak ada interaksi dengan yang lain. Iya, tangan dulu. Ya, coba Rian, pelan. Pertanyaannya gini, jadi kenapa tidak setuju karena laki-laki dan perempuan itu membuat kelompok sendiri, contohnya laki-laki bersama laki-laki, perempuan bersama perempuan. Oh iya, betul sekali. Dia tidak setuju, katanya dia membentuk kelompok perempuan dengan perempuan, laki-laki dengan perempuan, laki-laki dengan laki-laki. Sementara Citra tadi juga tidak setuju yang tadi katakan sebagai kelompok sosial karena tidak jelas apa tadi? Tidak jelas syarat-syarat dari kelompok sosial. Ada karena tidak melakukan interaksi. Nah, tidak melakukan interaksi salah satunya karena tidak melakukan interaksi. Bagaimana kelompok pro? Saya tidak setuju karena kalian tidak setuju. Kan dalam pengertian kelompok sosial itu ada kalau laki-laki sama laki-laki berkumpul itu juga dinamakan kelompok sosial karena di dalam pengertian kelompok sosial itu terdiri dari 2 atau lebih. Jadi kalau laki-laki kumpul sama laki-laki tidak ada masalah, itu juga termasuk kelompok sosial. Iya. Tepuk tangan. Terus bagaimana kelompok kontra? Baik, yang dikatakan itu memang benar. Kelompok laki-laki dan perempuan itu bisa dikatakan kelompok sosial. Namun kalau tidak ada interaksi itu belum bisa dikatakan sebagai kelompok sosial. Kalau misalnya dia hanya berkumpul tapi tidak menyadari adanya kehadiran orang lain. Iya, bagaimana? Ada tanggapan lagi? Iya. Kan itu laki-laki itu tidak tahu kalau laki-laki itu tidak ada interaksinya sama sekali. Kita kan tidak tahu dalam video tersebut. Jadi bisa jadi dia itu berinteraksi antara beberapa kelompok, tapi dia tidak kelompok lain itu juga beberapa kelompok
kira Puspa, Komang, Sri, Puswatun sama Angel ada tambahan membela teman-temanmu. Jadi katanya tentang interaksi sosial kali ya, karena mereka melakukan karena melakukan kelompok. Kalau seorang melakukan kelompok itu otomatis ya sudah ada interaksinya. Ada kita kapan? Ada kita kapan? Ya, Suprianto ada mana? Ada kawan? Atau Ardian? Atau Ibnu? Ada masukan? Ya. Ada tambahan? Kalau tidak ada, masih ada? Ada? Tidak boleh kalau masih ada. Ya, waktunya tinggal 3 menit. Ya, terima kasih atas waktu yang singkat ini. Kembali kami tekankan bahwa kelompok sosial itu dalam ilmu sosiologi itu, karena sosiologi itu sifat tentang ilmunya yang pasti. Kalau kelompok sosial dikatakan kelompok sosial itu harus ada unsur interaksi. Kalau masih belum jelas atau masih belum mungkin dia berinteraksi, itu belum bisa dikatakan kelompok sosial. Nah, kenapa dinamakan kelompok sosial? Ya, sudah. Terima kasih banyak. Ya, baiklah kita sebutkan ya. Jadi apa pembelajarannya sebenarnya adalah kamu belajar untuk menganalisa. Itu pertama juga bagaimana yang susah sebenarnya di kelompok kontra, karena biar bagaimanapun terhadap kita pasti setuju ya, jadi itu adalah kelompok sosial. Kalau disuruh tidak setuju itu kan susah. Ya? Jadi kapan-kapan kita lanjutkan lagi kelompok kita, nanti kita balik lagi. Jadi nanti yang perempuan yang kontra, yang laki-laki yang pro lagi ya, supaya pembahasannya tidak sepihak lah seperti itu. Jadi kesimpulannya bahwa setuju atau tidak setuju yang di atas itu adalah kelompok sosial. Sekira yang putra juga setuju kan itu di atas, cuman berlatih bagaimana cara berbicara di dalam kelas itu lebih penting. Berbicara di dalam kelas, mengungkapkan pendapat meskipun sebenarnya tidak sesuai dengan hati nurani. Ya. Jadi itu yang penting, poin pentingnya kita berdiskusi tentang pro dan kontra ini. Dan sekira demikian diskusi kita ini dengan menggunakan metode pro dan kontra. Ya. Jadi dengan model cooperative learning. Ya. Jadi saya kira terima kasih atas kesempatannya, dan satu orang mungkin bisa simpulkan. Sesuatu bisa simpulkan bahwa kelompok sosial. Sesuatu. Terima kasih. Jadi kesimpulan untuk pembelajaran pada hari ini merupakan kelompok sosial itu merupakan himpunan yang terdiri dari 2 individu atau lebih yang memiliki kepentingan kesamaan, ataupun karena ada kesamaan daerah asal dan juga karena ciri-ciri fisiknya. Jadi kelompok sosial itu memiliki kepentingan di mana orang-orang akan berkumpul untuk melakukan efisiensi kerja. Oh iya, betul sekali. Uswatun ini cerdas sekali. Dia memadukan juga materi tadi sama diskusi kita kali ini ya. Tidak sampai seperti itu. Mudah-mudahan kalian bisa mendapatkan ilmu dari itu semua, bahwa kita sepakat sekali lagi bahwa yang tayangan video tadi itu adalah termasuk kelompok sosial. Tepuk tangan dulu untuk bisa kembali lagi atur kursinya. Di belakang saya, sebelum kita menayang kita tutup pembelajaran kita, ada beberapa hal yang saya sampaikan. Di kertas saya, di tangan saya ada pertanyaan-pertanyaan, kalian bisa jawab. Apakah pembelajaran kita, apakah kalian bisa paham pembelajaran kita, dan apa kekurangan dan kelebihannya? Itu saya tulis. Jadi sekali lagi bisa tulis di belakangnya. Ya. Bisa ada ini soal-soal, bisa kamu jawab. Ya. Bisa kamu jawab juga. Kalau kamu bisa jawab boleh, atau kalau kamu tidak jawab tulis saja di belakangnya. Itu kekurangan dan kelemahan pembelajaran kita pada kesempatan hari ini ya, sebagai refleksi lah
supaya kita lebih baik lagi ke depannya. Saya kasih waktu 2 menit. Apa kekurangannya, apa kelebihannya, dan kita berusaha untuk memperbaiki ke depannya nanti. Penuh kan dah? Penuh kan? Ya, kita jalan. Ya sudah. Lanjut lagi sudah. Kumpul. Ya selesai kita selesai kumpul. Ya selesai. Baiklah, jadi sudah kita nanti akan baca lagi bagaimana ada masukan-masukan atau ada kritikan dan proses mulai dalam kesempatan hari ini kita akan benahi pada pertemuan minggu depan lagi. Nah selanjutnya anak-anak, jadi minggu depan karena masih ada materi yang belum selesai tadi, ini penting yaitu bentuk-bentuk kelompok sosial kita berusaha untuk menyelesaikannya minggu depan. Ada juga berikutnya selain kelompok sosial ada juga penabung kolektif ini penting sudah jelaskan tadi, tapi belum saya jelaskan lebih jauh lagi. Cuma kita lebih banyak tadi masuk kepada kelompok sosial dan bisa diselesaikan pada minggu depannya. Jadi mudah-mudahan apa yang saya berikan pada hari ini berguna untuk kita semua dan mudah-mudahan adalah kepada ibu kalian sedikit untuk memahami lebih jauh tentang ilmu sosiologi, lebih khusus kepada materi kelompok sosial. Nah, jadi sebelum kita tutup, saya persilakan untuk ketua Teras Mitra untuk menutup pembelajaran kita pada hari ini. Pada Mitra, silakan. Belajar hari ini sudah selesai. Mari kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan. Berdoa dimulai. Selesai. Ucapkan terima kasih kepada Pak Guru. Terima kasih Pak. Ya sama-sama nak. Jadi sebentar pulang ke rumah langsung jangan lagi tinggal-tinggal di jalan atau dan sebagainya keluyuran. Pulang belajar. Ya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.